Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmawati SKL MSI, dosen tetap program studi Teknik Kelautan, jurusan Teknologi Kemaritiman Fakultas Pembangunan Berkelanjutan Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara ringkas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu sejak tahun 2021 hingga saat ini. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Sistem Informasi Geografis Kelautan. Merupakan salah satu mata kuliah pilihan yang ada di program studi Teknik Kelautan ITK. Mata kuliah ini memiliki kredit 3 SKS dengan kode mata kuliah KI 201504 dan biasanya diprogram oleh mahasiswa semester 6 hingga 8. Mata kuliah ini membahas prinsip dasar dan penerapan SIG dalam konteks teknik kelautan. Mahasiswa akan mempelajari cara mengelola, menganalisis, hingga memvisualisasikan data spasial kelautan untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang teknik kelautan, khususnya dalam perencanaan dan perancangan infrastruktur kelautan. Jadi kalau berbicara tentang infrastruktur kelautan kan ada banyak ya, termasuk pelabuhan, kemudian ada pelindung pantai dan lain-lainnya. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan SIG dan Indraja tentunya, kemudian ada pengenalan data spasial, pengolahan citra satelit, kemudian ada integrasi data kelautan, bisa mencakup batimetri, arus, pasang surut, gelombang, dan juga bisa data angin gitu ya. Kemudian ada penggunaan perangkat lunak ArcGIS. Dalam hal ini bisa menggunakan ArcGIS ataupun QGIS, ataupun bisa menggunakan Google Earth Engine. Nah, mahasiswa akan melakukan praktik pemetaan digital dan analisis spasial berbasis data kelautan tentunya. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini atau biasa kita sebut dengan CPMK, yaitu mahasiswa mampu memanfaatkan basis data untuk keperluan SIG khususnya dalam bidang kelautan dan mengolah input menjadi output peta. Jadi levelnya ada di C5. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah SIG yaitu project based learning. Namun dalam hal ini karena mata kuliah pendukung hanya ada satu, yaitu oceanografi, sehingga dalam penerapannya tetap ada kuliah tatap muka. Dalam kuliah tatap muka ini ada penyampaian materi tentunya dalam bentuk presentasi seperti biasa, kemudian ada diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Dan ini berlangsung selama kurang lebih 7 pekan plus 1 pekan untuk UTS. Kemudian nanti ada sesi praktikum. Nah, di praktikum ini sudah penggunaan software ArcGIS-nya. Tentunya didampingi oleh asisten untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan ataupun project yang diberikan. Nah, pengerjaannya di pra UTS dengan pasca UTS tentunya. Kemudian yang ketiga ada sesi coaching. Sesi coaching ini adalah proses penyampaian progres project ya. Jadi nanti kan ada projectnya, tentunya harus ada penyampaian progres yang sudah dikerjakan sejauh mana seperti itu. Nah, ini pekan setelah UTS. Untuk penilaian mata kuliah ini ada 4 komponen utama, yaitu tugas sebesar 30%, kemudian ada UTS 20% dan ada asistensi 10%, kemudian yang terakhir adalah UAS atau projectnya sebesar 40%. Untuk grade nilai yang digunakan mengacu ke grade nilai ITK, yakni bisa mendapatkan nilai A jika memperoleh nilai minimal 86, dan untuk lulus mata kuliah ini minimal mendapatkan nilai C atau di atas 50. Berikut video pembelajaran terkait materi yang disampaikan dalam mata kuliah ini, lebih tepatnya terkait data yang digunakan dalam sistem informasi geografis, dan ini ada di pertemuan keempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
lain. Kemudian sudah dipelajari juga jenis-jenis satelit yang beresolusi tinggi, rendah, dan juga menengah ya. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari khusus tipe-tipe datanya. Jadi tipe-tipe data yang digunakan. Oke, kita bisa lanjutkan. Adapun sub CPNK dari pertemuan hari ini yang akan kita capai yaitu mahasiswa dapat menjelaskan proses dasar dan jenis-jenis data geospasial dalam SIP. Jadi harapannya teman-teman setelah menyelesaikan pertemuan hari ini sudah paham nih apa saja bentuk-bentuk data yang digunakan di dalam SIP. Tipenya, formatnya seperti apa, sumbernya dari mana, itu sudah paham ya. Seperti itu untuk capaian materi hari ini ya. Sebelum kita lanjut ke materinya, saya akan flashback dulu ya materi di minggu sebelumnya. Di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa jenis satelit, termasuk yang beresolusi tinggi, kemudian ada juga yang beresolusi rendah, kemudian ada juga yang beresolusi menengah. Nah, ada yang masih ingat jenis-jenis satelit yang beresolusi tinggi? Ayo silakan di flashback lagi katanya untuk materi minggu lalu. Masih ingat nggak satelit yang high resolution? Jadi kalau kita berbicara tentang satelit beresolusi tinggi, bisa kita lihat dari resolusi spasialnya, bisa kita lihat dari resolusi temporalnya, kemudian bisa kita lihat dari radiometriknya, ya. Bisa juga dari spektral, spasial, temporal. Jadi tadi ada 4 yang bisa kita cek apakah dari 4 komponen ini termasuk high resolution atau low resolution ya. Gitu. Masih ingat gak? Coba satu orang. Alif. Oh, salah enggak. Dari satelit minggu itu contohnya ada WorldView, Oke. ada GeoEye. Oke. Oke, kita kasih aplaus dulu dong. Selanjutnya kita akan masuk ke komponen-komponen SIP ya. Kalau kita berbicara tentang SIP, kita memahami bahwa SIP itu adalah satu kesatuan yang terdiri dari banyak komponen bekerja bersama secara efektif, bisa untuk menginput, kemudian bisa memproses, bisa menganalisis, bisa menginterpretasi, kemudian juga sampai akhirnya bisa memberikan informasi berupa visualisasi, biasanya dalam bentuk peta ataupun yang lainnya, tentunya berbasis geografis. Ya. Nah, ada keyword di sini yang disampaikan adalah berbasis geografis. Ada yang ingat seperti apa sih itu berbasis geografis? Berbasis geospasial atau geografis mungkin masih ingat nggak? Ada yang sudah pernah mengerjakan peta nggak? Harusnya udah ingat lagi ya. Ayo, monggo silakan. Ayo, monggo silakan. Oke, silakan. Siapa? Disampaikan aja. Untuk dari data geografis itu sendiri, contohnya ada data angin, data arus, dan data gelombang. Oke, ada yang lain? Ada yang lebih spesifik lagi nggak? Tutupan lahan, apalagi ada yang lebih spesifik lagi? Kita uji tadi dari kata geospasial atau geografis. Kalau geografis berarti berkaitan dengan apa? Nah, koordinat itu berkaitan dengan posisi. Ada lagi
Ya, kalau kita berbicara pemetaan kan pasti kita berbicara tentang lokasi tadi ya. Ada basis wilayah. Jadi kalau kita berbicara tentang geospasial berarti merujuk ke posisinya di bumi kan? Dia ada di mana? Oke, bisa diingat ya? Oke, kita lanjutkan. Kalau kita berbicara tentang komponensi, karena tadi sudah disampaikan ada beberapa komponen. Nah, di sini bisa terlihat ada yang menjadi user, kemudian ada aplikasi atau prosedur ya, kemudian ada data. Tentunya data ini sangat berperan penting. Kemudian ada komponen softwarenya dan ada komponen hardwarenya. Nah, tentunya teman-teman sudah familiar kalau berbicara dengan software dan hardware ya. Kalau hardware kan sudah familiar semuanya apa kan? Perangkat keras? Perangkat lunak ya? Kalau tadi perangkat keras? Oke, good, laptop. Terus kalau software yang digunakan untuk apa? Software yang familiar, apa yang umum digunakan? Oke, salah satunya adalah Argis ya. Oke, nah kalau yang menjadi user, siapa kira-kira yang menjadi user? Oke, manusianya ya, yang membutuhkan informasi atau data, atau juga yang melakukan proses ya. Jadi itu adalah user. Kemudian kita berbicara tentang data. Kalau kita berbicara tentang data, dalam SIP itu kita mengenal namanya data spasial. Kemudian yang kedua ada namanya data atribut. Kalau tadi berbicara tentang data spasial itu yang berbasis kewilayahan atau ruang ya, berarti dia dicirikan dengan apa? Apa yang menandakan bahwa dia adalah satu lokasi atau wilayah? Oke, salah satunya tadi koordinat ya. Koordinat itu dalam format apa biasa? Atau dia punya label apa? Label apa? Oke, latitud dengan longitude. Kalau kita berbicara mengenai latitud longitude, maka itu lebih ke sistem apa? Proyeksi apa? Satunya apa lagi? ITM ya? Masih ingat kan? Oke. Kemudian selain itu, apa lagi? Kita lanjutkan. Kalau sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang komponensi apa aja, kemudian ada data spasial, kemudian sudah disampaikan juga data atribut. Sekarang kita mau detail lagi. Data spasial itu sumbernya dari mana saja, ya? Nah, kalau kita lihat data spasial itu teman-teman bisa dapatkan dari data pengiriman jauh, ya. Data pengiriman jauh ini contohnya seperti apa? Kita bisa lihat tadi atau di video sebelumnya kita sudah berbicara tentang satelit, maka itu adalah salah satu wahana yang digunakan ya dalam sistem pengiriman jauh. Kemudian teman-teman sekarang juga sudah familiar dengan yang namanya drone kan? Drone juga salah satu wahana pengiriman jauh ya. Nah, dari satelit, dari drone atau dari foto udara itu bisa dikatakan sebagai sumber data pengiriman jauh. Nah, citranya bisa apa saja? Jadi nanti kita akan menyebutnya sebagai data citra ya, kalau yang dari satelit ataupun dari drone ataupun foto udara ya. Kita umumnya menyebutnya sebagai data citra. Nah, satelit yang biasa kita gunakan terutama yang resolusi menengah biasanya digunakan oleh adik-adik mahasiswa ya, terutama dalam penelitian ataupun tugas-tugas mata kuliah tentunya dalam hal itu tugas project itu biasanya masih digunakan yang resolusi menengah. Teman-teman bisa mendapatkan data-data ini dari website ya, website resminya bisa dari Esri, bisa dari GGE misalkan ya, sudah familiar dengan Google Engine. Di situ juga teman-teman bisa mendapatkan data citra dari Sentinel-2 atau dari data website kapan ya, itu gratis, masih bisa di-download secara gratis. Kemudian selain dari data pengiriman jauh, teman-teman juga bisa mendapatkannya dari data lapangan. Seperti apa dari data lapangan? Biasanya teman-teman survei kan ke lapangan, ada GPS yang dibawa nggak? Ada kan? Nah, dari data GPS itu teman-teman bisa mendapatkan data koordinat lokasi atau titik pengamatan atau lokasi pengamatan ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh
data vektor ataupun data atribut ya. Kalau kita tadi berbicara tentang data spasial kan ada namanya data raster, kemudian ada namanya data vektor. Nah kalau kita ke lapangan teman-teman bisa mendapatkan data vektor. Data vektornya dari mana? Dari GPS tadi ya. Kemudian data atributnya dari mana? Dari pengamatannya atau observasinya. Mungkin teman-teman bisa mencatat informasi apa yang didapatkan di lapangan ya. Gitu. Jadi dari visualisasinya teman-teman gitu. Itu bisa dijadikan sebagai data atribut. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan datanya dari instansi ya. Jadi instansi apa nih contohnya yang biasa kita bisa gunakan untuk mendapatkan data. Jadi kalau kita berbicara tentang instansi yang terkait, berarti yang kita butuhkan adalah data sekunder. Data sekundernya juga bisa berupa data vektor ataupun data atribut ya. Umumnya biasanya kalau yang berkaitan dengan kelautan itu teman-teman bisa dapatkan dari LHK ya. Ini biasanya terkait ekosistem mangrove. Kemudian bisa juga dari BIK ya, atau dari KKP bisa juga. Kemudian yang umum, data atribut umum, misalkan terkait kependudukan itu atau sosial ekonominya, teman-teman bisa dapatkan dari BPS ya, Badan Pusat Statistik. Jadi data-data yang didapatkan dari instansi-instansi ini adalah umumnya yang kita dapatkan adalah data-data berupa data atribut ya. Nah, ada juga yang berupa peta analog atau peta cetak ya, yang bisa kita dapatkan dari instansi-instansi tadi. Itu yang biasa kita jadikan sebagai sumber acuan dalam pembuatan peta yang lebih lanjut. Ya, misalkan kita butuh nih wilayah administrasinya PPU, berarti kita butuh peta administrasinya PPU yang terbaru. Ya, seperti itu. Atau kita lakukan penelitian di lokasi Samboja misalkan ya. Nah, itu juga berarti kita butuh peta administrasinya Samboja gitu ya. Jadi itu tuh bisa dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peta yang lebih lanjut ya. Oke. Nah, ini kalau kita ringkas ya. Kira-kira sumber data dalam dari mana saja, kemudian jenis tipenya seperti apa, kemudian yang tidak kalah penting, teman-teman harus pahami adalah format. Seperti apa format yang digunakan di dalam data ya, SIP. Karena format-format ini sebenarnya tidak bisa dibuka juga sebenarnya misalkan mau dibuka di board ya, ya. Untuk format-format seperti ini tuh nggak bisa dibuka ya. Jadi memang hanya di aplikasi-aplikasi atau software tertentu yang bisa membukanya. Begitupun tadi data yang kalian dapatkan di lapangan seperti dari GPS tadi, koordinatnya ya. Itu kan ada formatnya. Biasanya dalam bentuk TXT atau yang CSV gitu ya. Formatnya seperti itu. Ini bukanya juga bisa, ada yang bisa dibuka di Excel tapi ada yang nggak bisa. Ya. Ada yang harus ke disk dulu baru bisa dibuka ya. Gitu. Jadi ini tergantung formatnya. Tapi secara simpelnya kira-kira gambarannya seperti ini ya teman-teman. Satelit sumber datanya bisa dari satelit, kemudian survei lapangan, instansi pemerintah atau yang open data, open source gitu ya. Nah ini contohnya di website-website mana saja yang bisa terbuka, open ya, gitu. Kemudian kalau tadi jenis data kan ada data spasial, kemudian ada data atribut ya. Data spasial ini ada data vektor, kemudian ada data raster ya. Nah kalau dari citra tadi berarti dia masuk data spasial berupa data raster ya. Kalau data vektor bisa dalam bentuk titik, bisa dalam bentuk garis, bisa dalam bentuk poligon ya. Oke. Nah kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi sudah clear ya, sumber datanya dari mana, kemudian jenis dan tipe datanya seperti apa, begitupun dengan formatnya, format data yang digunakan seperti apa ya. Oke, saya rasa ini untuk materinya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang data atribut ya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang data spasial panjang lebar, sekarang kita akan fokus ke data atribut. Tadi sudah disampaikan bahwa data atribut itu teman-teman bisa dapatkan dari instansi terkait ataupun bisa dari observasi di lapangan. Nah, apa sih sebenarnya data atribut itu? Data atribut itu adalah informasi non spasial. Jadi ini terkait dengan keterangan-keterangan tambahan. Bisa terkait kalau kita berbicara tentang ekosistem, maka itu bisa terkait dengan luasannya, jenis vegetasinya, ataupun kepadatan ya, ataupun organisme yang bersimbiosis di dalamnya. Jadi itu adalah contoh-contoh yang
berkaitan dengan data atribut. Jadi intinya kalau kita bicara tentang data atribut itu adalah data atribut ya, atribut keterangannya. Kalau tadi satu wilayah tuh ada di PPU, maka keterangannya bisa banyak tuh. Itu keterangan itulah yang kita sebut sebagai data atribut. Atau lebih spesifik lagi misalkan di ITK nih, apa sih yang bisa menjadi atribut di ITK? Oke, gedungnya, jumlah gedung ya, jumlah gedung. Kemudian apanya lagi? Luas parkirannya. Oke, apa lagi? Itu masih atribut tuh ya, banyak sekali yang bisa dijadikan sebagai atribut. Kalau kita berbicara tentang ITK, tadi sudah ada jumlah gedung, luasan parkiran, apa lagi kira-kira? Luas. Oke, luas kampusnya, luas lahannya. Kemudian apa lagi? Ayo, apa lagi? Banyak sekali yang bisa kita sebutkan. Kalian juga nih, mahasiswanya ada berapa? Prodinya ada berapa? Jurusannya ada berapa? Fakultasnya ada berapa? Dosennya ada berapa? Tekniknya ada berapa? Ya, terkait semua itu adalah atribut ya. Jadi banyak tuh, satu objek saja atributnya bisa banyak sekali. Ya. Nah ini nih fungsinya SIP karena bisa melakukan keseluruhan. Jadi mau dipilah hanya menampilkan informasi apa bisa, mau menampilkan keseluruhan bisa. Jadi benar-benar di data ya, database. Gitu. Kumpulan data yang bisa kita atur mau menginformasikan apa aja. Tentunya sebelum bisa mengeluarkan informasi itu, teman-teman harus input dulu datanya kan. Nah itu tadi sudah disampaikan data-data yang perlu diinputkan, ya. Oke. Nah tadi sudah jelas ya contoh-contohnya seperti apa. Intinya kalau kita berbicara tentang data atribut itu berarti keterangannya, keterangan yang melekat pada objek itu, atau keterangan yang melekat pada wilayahnya, ya, pada wilayah itu. Nah ini data atribut memang tidak bisa dilepas karena merupakan bagian penting dari SIP yang kita kenal tadi dengan database, ya. Kemudian teman-teman bisa juga membuat data atribut itu dalam tabel, ya. Makanya biasanya kita sebut sebagai tabel atribut, ya. Jadi nanti keterangan-keterangannya tuh di kolom judulnya ya, itulah yang kita sebut atribut. Misalkan tadi jumlah dosen di kolom pertama, jumlah mahasiswa kolom kedua, luas kampusnya dan seterusnya ya. Nah ini format datanya teman-teman biasa teman-teman juga dalam bentuk TXT ya. Kalau kita lihat di ARIS nih, kalau kita buka tabel atribut, maka itu teman-teman akan melihat ada yang namanya file ataupun tempat ya. Nah ini tadi sudah disampaikan ya. Jadi komponen-komponen ini nih yang kita sebut dengan atribut ya. Ini ada di sini provinsi, kemudian kode kabupaten, kode provinsi ini termasuk dari atribut ya. Contoh realnya, objeknya manusia. Apa kalian yang dipilih? Misalkan contoh realnya objeknya Alif gitu. Apa yang kita bisa berikan sebagai data atribut dari tadi? Apa? Ayo coba data atributnya Alif apa nih? Apa? Oke, jadi kelamin, umur, apa lagi? Tinggi badan, berat badan, apa lagi yang bisa kita berikan? Sebanyak-banyaknya. Satu objek aja udah bagi saya atributnya ya. Apa lagi kira-kira? Warna kulit, betul ya. Jadi semua yang berhubungan dengan Alif kita sebut dengan data atribut ya. Semakin banyak yang kalian sebutkan. Ukuran sepatu, ukuran baju, ukuran celana, warna rambut, warna mata, banyak banget yang bisa kita sebutkan terkait Alif. Hobi gitu ya, makanan favorit gitu ya. Banyak banget yang bisa kita sebutkan terkait Alif. Nah, kalian bisa ekspor juga tuh. Kalaupun lokasinya misalkan objeknya adalah ekosistem atau berbasis wilayah gitu ya. Bisa semakin gede yang kita kaji, maka informasinya harusnya makin banyak. Oke. Clear ya mengenai data atribut? Ya, Bu. Tadi materinya sudah disampaikan ya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya mungkin terkait materi yang tadi disampaikan? Monggo, dipersilakan. Silakan, Bapak. Banyak kira-kira gimana cara satelit sendiri dalam merekam data dari teman? Oke. Jadi penasaran ya bagaimana cara satelit merekam data di permukaan bumi? Nah, kalau kita berbicara satelit itu kan wahana ya. Wahana ada yang di orbitkan, pastinya di orbitkan di luar angkasa. Nah, itu ada posisi orbitnya.
Posisi orbitnya ini tergantung tipe satelitnya ya, jadi beda-beda ketinggiannya. Nah, karena satelit ini ada yang memanfaatkan cahaya matahari, maka ini terutama untuk satelit sumber daya ya. Ini akan berbeda satelit baca. Tapi kalau untuk satelit sumber daya yang memang sifatnya atau yang memang tujuannya adalah mendeteksi objek di permukaan bumi yang terutama sumber daya ya seperti alam, maka lebih banyak memanfaatkan sinar matahari. Nah, kalau kita berbicara tentang sinar matahari, apalagi yang letaknya ada di ketinggian ya, maka akan melalui atmosfer. Pada saat melalui atmosfer itu ada cahaya yang betul, ada yang diserap, ada yang dipantulkan kan. Nah, yang dipantulkan ini yang akan terdeteksi sebagai siapa? Ya. Tentunya tadi kan kita berbicara terkait dengan radiometri, terkait dengan spektra. Jadi spektral ini adalah kemampuannya dalam mendeteksi objek. Ya. Seperti apa? Jadi panjang gelombang yang digunakan, panjang gelombang tertentu. Jadi kalau misalkan tentang objek yang ada di perairan, yang bisa tembus itu adalah panjang gelombang biru, panjang gelombang merah, dan panjang gelombang apa satunya? RGB. Tapi yang paling bisa ya, atau yang paling panjang adalah yang biru ya. Nah itu kan masing-masing benda di bumi itu punya ciri khas yang terkait dengan tadi. Misalkan kalau kita berbicara tentang ekosistem, maka dia yang warna itu cenderung memantulkan ya. Betul, warna putih terpantulkan sempurna kan? Warna hitam menyerap sempurna. Jadi masing-masing punya karakter objek di bumi. Maka berdasarkan itulah terbaca yang dipantulkan ya. Tapi tentunya tidak lepas dari beberapa koreksi yang akan kita lakukan. Karena kalau dia di perairan, tentu ada koreksi kolom perairan. Kemudian belum lagi di atmosfer kan ada yang diserapkan. Jadi ada koreksi atmosfernya. Jadi memang pada saat kita menggunakan penginderaan jauh seperti ini tetap ada kekurangannya juga ya. Tapi yang menjadi kelebihannya adalah bisa merekam real time dan bisa mencakup wilayah yang luas. Sedangkan kalau kita hanya mengandalkan survei lapangan dengan menggunakan alat tertentu, maka itu punya keterbatasan wilayah, kemudian juga punya keterbatasan waktu, dan juga keterbatasan biaya ya. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya gimana dengan siapa? Cukup jelas ya? Oke. Sebelum kita benar-benar mengakhiri pertemuan hari ini, kita absen dulu ya. Oke. Kita tolong dicek dulu LPS-nya ya, teman-teman. Untuk pertemuan hari ini, saya kira juga LPS ya. Silakan absensi. Diberikan waktu 5 menit ya untuk absensinya. Arif Novel? Arif Redi? Silakan.